Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan mulai perjalanan lagi ya. Dan di pagi ini, saya mulainya di pagi-pagi. Kita start di sebuah masjid. Mohon untuk kalian semua semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Bentar, iya ini di Masjid Baitur Rahman di Desa Rojak Gadung RT 3 RW 1 Torio Sukoharjo. Jadi setiap perjalanan kita akan coba start di masjid-masjid. Dan hari ini hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Sebelum kita mulai mungkin kita harus bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai di Torio, kecamatannya masuk Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Kita belok kanan dulu ya, belok kanan. Pemandangannya kiri kanan sawah-sawah, masih asri sekali, masih asri. Oh iya, kenapa saya mulai dari Desa Torio? Karena saya sudah belajar dulu sebelum memulai ini. Jadi kayak Desa Torio itu terdiri dari beberapa dusun atau dukuh. Ini yang saya pelajarin ya. Kalau ada yang salah nanti tolong diingetin di komentar. Kalau nggak salah ada Desa Trangsan, Torio, Tegalrejo, Puntuk kayaknya juga ada, Pancasan, Minggiran, terus Kernen, Jejeran, Janten, Degulan, sama Baran. Jadi untuk mungkin ada teman-teman di sini yang saya sebut dusunnya, mungkin bisa komen atau bisa kasih info apa sih yang menarik dari Desa Torio. Dan satu lagi teman-teman, enaknya kalau kita motoran gitu, kalau nggak pagi hari atau sore hari, jadi kayak dapat suasana mood yang bagus gitu loh. Kalau malam sih bagus, tapi cuma balik lagi soal pencahayaan. Ini kita belok kanan dulu ya. Sebentar, santai, jalurnya agak ramai di sini. Dan kalau kita belok kiri, yang ini mobil-mobil arah lurus ini, itu akan menuju di RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Jadi ketika berlawanan kita lurus saja terus. Oh iya, sampai lupa, di awal tadi saya belum jelasin perjalanan ini mau ke arah mana atau tujuannya kemana, belum saya jelasin di awal ya. Jadi kita ini rencana mau ke Alas Karet Polokarto. Dan di Polokarto alas karetnya ada 2 ya. Dan kita menuju di Alas Karet Tepisari. Dan seperti yang tak jelasin tadi, kalau Alas Karet itu ada 2, ada yang itu deket Pasar Gelondongan ke kanan, tapi kita nanti ke Desa Tepisarinya ya. Karena di Desa Tepisari itu lebih asri menurut saya. Oh ya, sebelah kanan itu ada klinik Dokter Sandi, spesialis penyakit dalam kayaknya. Ini masuk Dusun Gentan, Kecamatan Bendosari ya. Terus oh ya, ada yang banyak yang salah persepsi. Kalau Gentan itu ada 2, Gentan Bendosari dan Gentan yang Baki. Soalnya keduanya sama-sama masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jadi buat kalian yang mau ke Gentan, tolong di cross check dulu itu Gentan Bendosari atau ke Baki ya. Dan ini tadi teman-teman, perempatan Bugol yang tadi kita lewatin, seharusnya kita bisa belok kanan, tapi saya suka muter-muter, kita lurus aja. Oke, kita lurus aja. Di depan ada touring nih, ada touring motor Yamaha R-King. Dan hari Minggu kayaknya momen-momen yang pas buat touring-touring, baik secara pribadi ya ataupun komunitas. Tapi yang paling penting satu, patuhi lalu lintas dan berkendara dengan hati-hati. Dan ini kita belok kanan. Seperti biasa moto kita lewatnya ke kampung-kampung aja ya. Enaknya kalau lewat kampung gini, kita bisa lihat langsung aktivitas para penduduk.
daripada kita lewat jalan-jalan besar. Dan enaknya dari sebuah perjalanan mungkin adalah keheningan kayak gini ya, daripada kita lewat banyak lalu lalang kayak kita bertemu bis, truk ataupun apa. Mungkin kayak kesunyian jalan-jalan kayak gini jadi momen buat kita healing, kita bisa relaksasi diri, pikiran dan apapun, berasa tenang aja. Monggo Padi. Ya, ini kita belok kiri, kita masih pelan-pelan aja ya. Dan setelah ini kita masuk Desa Nanggulan ya, dan Bendosari, Masjid Al-Hidayah. Ya kalau enaknya di kamu kayak gini, masih sepi-sepi, tapi di depan banyak kayak anak muda kerja bakti kayaknya. Oh iya, kerja bakti. Kita belok kanan. Oke. Dan perempatan depan ini teman-teman, yang kanan tadi adalah di perempatan Bugo tadi. Jadi kalau tadi kita kanan, kalau lurus ini masuknya di sini. Jadi jalurnya ikutnya masuknya di sini. Jadi ketemunya di sini. Dan yang telah kita lewati tadi pasar Sumedang, jadi kayak pasar tradisional gitu kayaknya. Terus ini nanti lurus ada jembatan. Bentar dulu. Dan jembatan ini kayaknya jadi pertanda batas masuknya Kecamatan Polokarto. Karena setelah ini kan kita masuk di Desa Melajon Kemasan, itu udah masuknya di Kecamatan Polokarto itu sendiri. Ya, dan untuk Desa Kemasan ini sebenarnya berbatasan dengan Desa Godok di sebelah utaranya kayaknya. Kemudian di sebelah barat sama Desa Bakalan. Setelah itu aku agak lupa, kalau nggak salah ya, di sebelah selatannya itu udah masuk di Gentan kayaknya ya. Ini kalau ada yang salah tolong dikoreksi di komen ya. Dan ini kita kan lurus terus, nanti kalau lurus ke depan itu ada Gapura, itu perbatasan kayaknya. Kalau lurus terus masuknya di Dusun Kenokorjo kayaknya. Iya benar, Kenokorjo. Ini kan lurus, masih gak begitu jauh kok. Setelah ini ada kayak Gapuranya, jadi kayak Gapura. Kalau dari arah sana ya, selamat datang ke Dusun Kemasan kayaknya. Ya ini, benar kan Gapuranya? Iya, ya ini Gapuranya. Terus di seberang jalan itu kan ada Gapura juga, itu Kenokorjo. Kita belok kiri ya. Kalau jalan ini udah kayak jalan utama, jalan Sukarjo Karanganyar. Jadi kalau dari Sukarjo mau ke Karanganyar lewat sini kayaknya lebih cepat lah. Setelah ini kita jalan lurus tapi nggak begitu jauh dari sini. Jadi aku biasanya ancar-ancarnya itu ada toko bangunan sebelah kanan, sebelum masuk ke Alas Karet, tapi yang tepi sari ya, bukan. Kalau yang lurus itu juga bisa, tapi yang masuknya apa tadi, pasar Gelondongan tadi. Harusnya belok kanan ini loh. Sebentar. Kayak jalan ditutup guys. Kita cek dulu. Oh, ada perbaikan jalan, maaf dilarang masuk. Jadi apa kita putar balik, kita lewat yang jalur sebelumnya ya. Semoga aja bisa. Kita coba putar balik dulu. Jadi ini arah sebaliknya ya teman-teman. Coba tadi harusnya sebelum kan bisa belok kanan tadi. Kita coba cek yang depan ini, mungkin jalannya agak begitu besar. Semoga aja bisa masuk. Jadi ini kayak lewat jalan alternatifnya. Oh, ada perbaikan juga sama tapi lurus.
Oh iya, oh di sini banyak anak-anak yang kerja bakti. Bentar, bentar. Dari Langkung Mas, monggo, monggo. Dari Langkung Mas, monggo Pak. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok dari tadi kita lewat itu banyak orang kerja bakti. eh, itu karena hari tanggal 15 Juli besok itu adalah memperingati hari jadi Sukoharjo yang ke-78. Jadi setelah hari jadi Soekarjo nanti juga masuknya hari jadi Indonesia, hari kemerdekaan. Jadi sekalian, rumahnya bagus boy, keren. Rumahnya sederhana tapi keren tadi. Jadi itu ya pertanyaan, kenapa dari tadi kita banyak bertemu orang kerja bakti, karena ini kan tanggal berapa ini, 14 ya, 14. Jadi besok itu udah hari jadi Sukoharjo, makanya banyak penyambutan kayak kalau di desa-desa itu biasanya kayak pasang umbul-umbul, ngecat jalan, terus setelahnya kan itu juga dilanjut dengan memperingati hari jadi Indonesia, hari kemerdekaan itu di 17 Agustusnya. Jadi cuma selisih 1 bulan, sekalian pasangnya di hari jadi kabupaten. Gimana di daerah kamu, udah pasang umbul-umbul atau udah cat jalan belum? Semoga yang meriah-meriah ya, karena ya namanya memperingati, kita hanya bisa memeriahkan. Ini kita sudah lurus dari tadi, kita nunggu perempatan yang arah ke kiri. Oh ini ada palangnya ya, mungkin ini kita belok kiri, karena ini kan jalan alternatif yang tadi ya. Harusnya yang kita lurus tadi jalannya rusak. Ini cuma pakai feeling aja. Kalau pakai feeling lurus paling nanti ketemunya juga di sebelah sana, paling nanti si bocil. Ya kita lurus, semoga aja kita nggak nyasar, soalnya ini baru pertama kali lewat jalan-jalan seperti ini, jadi agak pelan-pelan dulu ya. Ini jalannya agak turun, ya sembari dulu turun. Ya. Atau tanya-tanya orang aja ya, tapi nggak ada orang, adanya cuma sepeda. Berhenti atau tanya, apa kita main feeling dulu aja, yang penting kita lurus dulu lah, kita lurus, semoga nanti ada jalan, jadi nggak begitu ruwet lah. Lah itu kayaknya ada perempatan ya, mungkin ini coba kita, oh ya ini yang ditutup, kita belok kanan aja ya. Benar, kayaknya benar feelingku. Bentar kita coba lurus. Nanti ada tandanya kok, ada gapura masuk ke desa Tepisari. Oh ya ini benar, alhamdulillah kita nggak jadi nyasar. Feelingnya bagus jadi. Coba kita lihat ya, ini adalah gapura, ya masuknya di Tepisari. Ya setelah ini kita belok kanan, pelan-pelan dulu jalannya, agak berlubang tadi. Kanan, ya lurus. Ini nanti kita ketemu sama SD Tepisari, SD Negeri Tepisari 01. Kita belok kiri. Lah ini tinggal lurus saja, nanti kita sudah masuk di Alas Karet. Saya sering nggak begitu tahu loh, ini menurut versi saya lebih suka di Alas Karet di Tepisari ini daripada yang di Polokarto itu. Sama kalau itu kan di desa Polokartonya yang lewat itu loh, pasar Gelondongan itu. Tapi kalau saya pribadi suka lewat sini. Dan kalau kalian mau ke Tawangmangu dari area Sukoharjo ya, atau mau lewat di Polokarto lewat GPS gitu, biasanya diarahkan lewat sini. Jadi katanya lebih dekat, karena saya pernah juga pulang dari Tawangmangu itu pun pakai GPS, lewatnya juga lewat sini. Jadi setelah
kalian refreshing dari Tangmangu, kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan bagus juga di sini. Dan kebanyakan kalau lewat sini ya, banyak orang itu ya cuma santai-santai duduk di pinggir, terus banyak yang foto-foto kayak bapaknya tadi foto-foto. Mungkin itu tadi bapaknya habis lewat dari Alas Karet. Karena ya wisata di Alas Karet kebanyakan dipakai buat kayak private, untuk pernikahan, sebelum pernikahan kayak gitu, dengan apa ya, karena tempatnya bagus ya. Kalau untuk kita yang, kalau saya kan bukan generasi muda ya, itu lebih berpikirnya lebih ke refreshing lah, buat penyegaran, apalagi lihat hijau-hijau kayak gini loh, cuacanya teduh, enak buat santai. Jadi duduk santai sembari mungkin dengerin musik ataupun apapun itu ya. Jadi buat kayak tenang lah, tenang. Jadi kalau buat foto-foto mungkin enggak lah kalau seumuran saya, tapi saya tidak menyalahkan buat kalian anak muda datang ke sini buat foto-foto. Yang paling penting satu ya, kalau kalian bawa sampah atau makanan ya ditaruh di tempat sampah atau dibawa pulang. Kalaupun kalian perokok, hati-hati ya, karena ya takutnya dari puntung rokoknya bisa menghasilkan kebakaran. Ya cuma kita sama-sama apa ya, menjaga namanya alam. Seindah ini, lihat, seindah ini, rasanya sejuk, terus kita cuma tinggal nikmatin aja. Terus masa kita mau akan sebentar, di sini ada warung teman-teman ya. Dari tadi aku lihat cuma itu aja, satu warungnya itu yang ada. Bentar, ya itu tadi yang saya bilang, kalaupun kita pergi kemana-mana, kita harus menjaga tempat yang kita datangi lah. Janganlah sampai kita merusak-rusak kayak gitu. Kalau berpikirnya gini juga, kita manusia keren, datang dengan cara keren, pulang pun dengan cara yang keren. Masa cuma update di fotonya aja yang keren, tapi tindakannya nggak begitu keren, kan nggak bagus lah, ya kan? Ya ini hanya wejangan dari orang yang agak tua. Ya enggak sih, bukan wejangan, itu mungkin nasihat yang baik yang mungkin bisa diambil. Oh ya, dari tadi cuma kelihatan warung cuma satu ya. Biasanya sebelah sini tuh ada yang jualan kayak bakso pakai motor gitu, biasanya ada. Atau nggak tahu bakso atau pentol atau apa, karena saya sendiri juga jarang mampir ya. Jadi enak gitu loh sebenarnya, santai di sini, duduk santai. Dan apalagi ada tambahan lagi ya, biasanya kalau ada musim-musim kayak angin gitu ya, nanti daun-daunnya itu pada berguguran, jatuh-jatuh. Biasanya kayak gitu. Dan ini banyak kayak, kalau lihatnya pencahayaannya ada redup-redup ya, karena itu efek-efek dari pencahayaan matahari kan ditutup langsung. Kita masih lurus terus ya, sembari nyari dari ujung Alas Karetnya ini. Tapi sini termasuknya juga jalan yang agak ramai. Lah ini tadi yang tak bilang ada agak jalannya backlight ya. Karena pencahayaan dari atas itu ditutup nggak sempurna, jadi ada sebagian kebuka, sebagian ketutup. Oh ya, ini udah paling ujung kayaknya nih. Coba kita lurus dulu aja ya. Kita mau arah kemana? Ini ada bapak-bapak. Nah, kita coba lurus dulu ya. Dan kalau lurus terus seharusnya itu sampai di Desa Bulu, tapi yang Kecamatan Purwokarto ya. Ingat lagi, di Sukoharjo itu Bulu itu ada dua. Yang pertama ini Desa Bulu Purwokarto, dan Desa Bulu yang Kecamatan Tawangsari. Kita lurus atau putar balik aja ya, soalnya saya nggak tahu kalau lurus mau kemana. Kita putar balik aja ya, kita putar balik
Dan saya sebelum memulai perjalanan ini, saya sudah belajar tentang fakta-fakta tentang alas karet, dan nanti coba saya paparkan di perjalanan pulang. Dan ini kita balik tapi dari arah view yang sebaliknya, dari kadang kan dari sudut pandang yang tadi kita berangkat sama sudut pandang kita pulang mungkin beda. Dan di sini nanti coba saya akan ulik, saya jelaskan apa yang sudah saya pelajari. Sebentar, kita masih menunggu biar momen-momennya pas ya. Jadi masuk di alas karet sembari menjelaskan apa yang sudah saya pelajari. Oke, kita mulai ya. Jadi dari apa yang saya pelajari, tanaman karet itu katanya berasal dari Brasil. Jadi menurut data yang saya bilang tadi, sebelum pohon karet itu dibudidayakan di Indonesia, pemarkasa awal itu di negara Brasil. Dan kalau kalian tahu ya, salah satu provinsi di Indonesia penghasil karet terbesar itu di Sumatera Selatan. Ya, saya ulang lagi ya, penghasil karet terbesar itu kayaknya di Sumatera Selatan. Kalau ada yang info yang saya berikan itu salah, tolong dikonfirmasi di komentar ya. Dan menurut yang saya pelajari tadi, tanaman karet itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia kalau nggak salah di tahun 1864. Itu pada masa penjajahan Belanda, dan itu awal diperkenalkan di kebun raya Bogor sebagai tanaman koleksi kayak hias gitu, dan selanjutnya kan diperkembangkan jadi tanaman perkebunan komersil kayak gitu kan. Dan karet alam atau biasa disebut natural rubber diperoleh itu kan dengan cara menyadap lateksnya itu loh, yakni latex itu kayak getah dari tanaman karet tersebut. Dan yang saya pelajari tadi, tanaman karet itu katanya diperkirakan dapat menghasilkan setelah 5 tahun ke atas. Jadi dapat menghasilkan sesuatunya itu di 5 tahun ke atas. Jadi secara ekonomis tanaman karet dapat disadap selama 15 sampai 20 tahunan lah. Dan saya yakin kalian semua tahu lah, teman-teman semua tahu apa sih yang dapat dihasilkan dari getah pohon karet. Pasti kalian semua tahu banyak hal yang bisa dihasilkan, salah satunya kan ban dan lain-lainnya lah, kayak bola dan alas sepatu. Banyak hal yang bisa bermanfaat untuk alas. Bentar, apa kita istirahat dulu ya? Kita santai dulu di sini, banyak orang, banyak kayak komunitas trail kayaknya. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya, sembari memperlancar tenggorokan yang agak kering dari tadi ngomong banyak hal, saya mau coba cari minum sama cari makan di warung Pak Panjul. Itu ada soto, mie rebus, gorengan, es teh, ya biasalah standar. Dan maaf saya tidak bisa merekam proses makannya ya. Maaf ya. Ya, mungkin cukup ya teman-teman perjalanan kita untuk hari ini. Ini hanya kita mengulang, ini adalah proses balik, jadi dari arah kita yang tadi awal kita berangkat tadi loh, ini hanya mengulang di proses baliknya. Mohon saya terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Seperti biasa yang saya bilang, saya cuma minta doanya, tapi ingat, apa artinya doa tanpa ikhtiar kalian? Dan salah satu ikhtiarnya tidak perlu mengangkat batu kok. Kalian cuma cukup subscribe, like kalau kalian semua suka, dan komen kalau ada sesuatu yang salah, baik maaf penyebutan nama-nama daerah tadi ataupun dari penjelasan yang saya pelajari, karena saya jujur saya hanya belajarnya mungkin 1-2 hari aja, jadi saya cuma belajar instan. Jadi takutnya ada salah, kalian semua bisa komen di bawah tentang apa yang data-data yang telah saya pelajari. Oke, buat kalian semua, semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Dan sebagai tanda awal mula channel ini, saya ingin menutup sesuatu dengan yang baik-baik. Oke, sebagai penutup saya akan mengambil dari Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97 ya. Allah itu berfirman,
barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari surat ini saya hanya meminta buat kalian semua berbuat baik, maka Allah yang akan membalasnya. Terima kasih. Cukup dari saya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.